Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, berkenanlah mengungkapkan misteri apa yang Kau kehendaki dari kami. Semoga sabda Yesus saksimu mengarahkan hidup kami di jalan yang lurus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos. Hai orang Israel, dengarkanlah sabda Tuhan tentang dirimu ini, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Beginilah sabdanya. Hanya kalian yang kupilih dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kalian karena kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seorang singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat di sana? Membingkaskah perangkap jika tidak ada yang ditangkap? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan bukan Tuhan yang melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah bersabda, siapakah yang tidak bernubuat? Aku telah menjungkir balikan kota-kotamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kalian menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kalian tidak berbalik kepadaku. Sebab itu, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiap-siaplah untuk bertemu dengan Allah, hai Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Alleluia, Alleluia. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku mengharapkan sabda-Nya. Alleluia, Alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.
Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamula angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau, maka danau menjadi teduh sekali. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang beriman, setiap hari kita dipanggil untuk menyadari dan bersyukur betapa besar rahmat baptis yang sudah kita terima. Ketika kita dibaptis, kita dianugerahi iman, dan kita terarah pada hidup yang kekal. Dan iman itu senantiasa hendaknya kita perjuangkan untuk tumbuh setiap hari. Dan satu ciri bahwa iman itu hidup adalah ia mendorong orang untuk senantiasa berpengharapan kepada Allah. Orang yang berpengharapan adalah ia yang senantiasa percaya akan janji Allah yang menyelamatkan. Percaya bahwa Allah tidak tinggal diam dalam hidupnya, khususnya ketika ia mengalami situasi-situasi sulit, khususnya juga situasi di mana imannya ditantang. Dan iman yang hidup, maka orang akan senantiasa berpengharapan dan yakin bahwa Tuhan menolongku dan ia tidak tinggal diam dalam hidupmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman yang berbuah pada pengharapan itulah yang kemudian ditunjukkan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Kita menyimak bagaimana para murid dikatakan oleh Yesus mereka adalah orang yang kurang percaya, sehingga mereka ketakutan. Tapi memang ketakutan adalah hal yang manusiawi. Tetapi kemudian mereka seakan-akan takut untuk binasa. Mereka lupa bahwa Yesus juga ada dalam perahu itu. Dan ketika para murid mulai kemudian kalut, mulai merasa mereka akan binasa, Yesus datang menegur mereka dan menyatakan bahwa kalian tidak perlu takut, wahai orang kurang percaya. Kemudian Yesus menjadikan segala sesuatu membaik kembali. Saudara-saudari kasih Tuhan, belajar dari apa yang dialami oleh para murid inilah, senantiasa setiap hari kita dipanggil untuk berusaha sekaligus berpengharapan pada Tuhan. Saya meyakini bahwa setiap dari kita memiliki pergulatan iman masing-masing. Kadang kita ditantang sebagai orang beriman di tengah situasi yang kadang tidak terkendali, situasi yang kadang tidak ada jalan sama sekali. Tetapi tepat pada titik itulah kita dipanggil untuk menyadari bahwa Tuhan punya cara. Ia tidak meninggalkan kita di tengah situasi yang bagi kita, kalau dihitung tidak ada penjelasan, tidak ada jalan keluarnya. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah setiap hari kita mengisi doa-doa kita juga dengan doa-doa yang penuh pengharapan. Bahwa ketika sulit, ketika kita tidak mengerti makna akan peristiwa yang kita hadapi, kita pasrahkan pada Tuhan dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan senantiasa mencintaiku dan aku akan dituntunnya pada jalan yang benar.
Berkat Tuhan menyertai kita semua.